Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Untuk hari ini kita akan belajar menggunakan program Microsoft Excel. Untuk hari ini kita akan belajar menggunakan program atau membuat daftar gaji karyawan. Oke, mari kita simak. Oke, setelah kalian buka program Microsoft Excel, kamu akan mendapatkan tampilan aplikasinya. Nah, untuk yang pertama kita buat judulnya yaitu data karyawan. Nah, daftar gaji pegawai. Di situ misalnya untuk PT atau nama PT-nya silahkan dibuat sendiri. Oke. Terus alamatnya jangan lupa dikasih alamat PT-nya. Misalnya di situ ada daftar gaji pegawai PT Indah Jaya Makmur Tbk, alamat Jalan Raya Panean, nomor 25 Magetan. Setelah itu kita masukkan nama tabelnya. Yang pertama adalah nomor, ada golongan atau gol kita singkat, terus nama pegawai, gaji, untuk gaji di situ ada 3 bagian, yaitu gaji pokok, tunjangan, transportasi, terus ada total gaji, setelah itu ada pajak, setelah itu ada gaji bersih. Oke, setelah itu kita buat data yang lain, mulai dari gaji pokok, tunjangan, total gaji, pajak, dan sebagainya. Dan setelah itu kita buat nomor urutnya, terus kita sesuaikan untuk nomor itu ada digabungkan, kita blok lalu gabungkan, itu ada penggabungan, kita gabungkan lagi, ini penataan ya, tata biar rapi. Untuk gaji juga digabungkan, caranya seperti di video. Kita sesuaikan kebutuhan dari garis, kita blok, kita gabungkan, kita blok, kita gabungkan gitu. Terus dikasih garis bawah. Caranya di video, silahkan dilihat. Terus itu juga penyesuaian dari kebutuhan dari lebarnya tabel, lalu ditulis golongannya, golongan A1 atau 1A, 1B, 1C. Untuk 1A, 1B, 1C itu golongan kita buat tiga golongan dulu. Untuk nama silakan juga dikasih nama, namanya terserah kalian. Nama misalnya Ahmad, Bunda, Bayu, Bagus, Wi, Yoga, Pradana, dan lain sebagainya. Untuk memberi efek terapi ya, biar tidak enak untuk dibaca. Oke, kalau sudah nama sudah selesai, itu kita kasih warna biar bisa membedakan antara yang lain. Yang belum digabungkan kita gabungkan, baru dikasih warna atau dikasih garis dulu. Kita
kita buat garis. Kalau sudah digaris, dikasih warna. Nah, itu di perataan tengah, ini di perataan tengah biar rapi. Lalu dikasih warna, terserah warnanya mau apa. Itu tabel utama kita sudah jadi. Kita buat tabel yang kedua, yaitu tabel gaji. Nah, tabel gaji, di situ ada tulisan, ada terdapat golongan, terus gaji pokok. Untuk golongannya sesuaikan dengan yang ada di atas, yaitu 1A, 1B, 1C. Tunjangan, gaji pokok, tunjangan, dan transport. Nah, isi dari tunjangan, gaji pokok, tunjangan, transport itu silahkan disesuaikan. Kalian sendiri yang menentukan jumlahnya berapa. Oke. Terus jangan lupa untuk dirapikan juga biar kelihatan lebih cantik. Itu ada juga tabel potongan pajak sekalian. Pajak untuk isian dari gaji pokok ya silahkan ditentukan sendiri. Misalnya ada 1 juta, 2.500.000, 3.500.000. Dan untuk tunjangan juga silahkan dibuat sendiri, sesuaikan tunjangan berapa. Misalnya tunjangannya untuk 1A 800, 1B 1 juta, 1C 1.500. Untuk transport bisa juga dibuat, itu ada, kalau saya ambilnya 1 juta, 1 juta, iya 1 juta, 1.500.000, 1.750.000. Terus di situ ada tabel potongan pajak. Potongan pajak ini bisa kamu tentukan sendiri. Jangan lupa dikasih persen. 1A nya misalnya di situ ada 4%, 1B nya ada 5%, 1C nya ada 6%. Ya, kalau udah selesai kita rapikan sama seperti tadi. Untuk merapikannya kita blok, dikasih kotak atau dikasih garis. Oke, kalau sudah, ini sudah jadi untuk bentuk tabelnya. Nah, kalau sudah kita seleksi atau untuk tabel itu kita gabung, lalu di situ tulis nama dari sel, yaitu kita buat gaji. Nama sel itu gaji dan nama sel tabel yang kedua adalah pajak. Jangan lupa ini untuk mengingat-ingat gaji sama pajak itu. Nah, ini pajak. Itu yang warna kuning yang di blok, itu nanti yang dibuat nama. Itu ini gaji. Nah, itu ada tulisan gaji. Kalau belum cinta ditulis gaji di kotak nama ya, sehingga akan tertulis gaji. Terus yang sampingnya yaitu pajak. Oke, ini tabel sudah jadi. Sekarang kita isi dari gaji pokok. Nah, gaji pokok diambil dari tabel gaji. Nah, ini tabel gaji diambil dari tabel gaji. Kita menggunakan rumus yaitu VLOOKUP. Nah, rumusnya VLOOKUP dalam kurung B7. B7 itu diambil dari golongan. Dari golongan ini, golongannya 1A 7. Terus di situ ada gaji. Koma gaji itu diambil dari tabel yang kedua. Ya, tabel yang kedua ini tadi kan sudah dibuat nama gaji. Nah, 2 ini diambil dari bagian yang kedua atau baris yang kedua. Dari yang kedua tadi
menunjukkan A1A itu 100 juta ya. Kalau sudah kita enter. Untuk tunjangan sama, kita ambil juga dari gaji, cuma bagian yang terakhir yang ketiga itu diambil dari blok tunjangan, yaitu yang ketiga, itu yang kolom ketiga. Terus transport juga sama, yaitu VLOOKUP B7, terus gaji untuk kolomnya yaitu kolom keempat. Kalau sudah, di situ ada total gaji. Total gaji itu diambil dari gaji pokok tambah tunjangan tambah transport. Rumusnya ya pakai plus, sama dengan misalnya di situ ada D7 tambah E7 tambah F7, atau pakai sum, rumus sum. Terus kita lanjut untuk pajak ya. Kalau sudah enter, ganti pajaknya menggunakan rumus H. Kalau tadi V kita ganti H, yaitu pembacaannya yaitu secara horizontal. Kalau tadi vertikal secara horizontal, sekarang H lookup rumusnya sama, cuma bedanya H lookup di situ ada B7 sama, dan yaitu diambil dari golongan. Terus tadi nama dari tabel tadi yaitu pajak. Nah, tadi pajak, terus di situ ada bagian yang kedua yaitu horizontal kedua, diambil dari kolom kedua. Terus di situ tambah kali dari gaji, total gaji, kali dari total gaji. Kalau sudah selesai baru di enter. Nah, total gajinya tidak B7. Terus yang selanjutnya adalah gaji bersih. Gaji bersih itu diambil dari total gaji dikurangi pajak. Kita menggunakan rumus sama dengan rumusnya G7 kurangi H7. Sudah di enter. Kalau sudah di enter baru kamu lakukan pengeblokan atau geret atau tarik ke bawah, sehingga ini akan sudah menjadi hasil dari kerjaan kalian. Jangan lupa di bagian bawah sendiri tulis nama, kelas, dan nomor ujianmu ya. Ini jangan sampai lupa memberi nama, dan ini tidak boleh menggunakan tulis tangan. Oke. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa bagian yang terakhir yaitu disimpan. Cara menyimpannya gimana? Oke, kita simpan. Itu ada menu file atau office button, pilih save as. Mungkin program kalian berbeda, yaitu mungkin pakai versi yang 7, itu lebih mudah. Save as, simpan dengan jangan lupa untuk penulisan nama yaitu UPKTIK slash atau garis bawah namamu slash dan kelas. Tulisnya itu kamu rubah menjadi ujian praktek UP TIK garis bawah nama kamu dan kelasmu ya. Sudah disimpan, selesai.